Rekan-rekan, di slide yang ke-14 kita melihat, bagaimana cara menentukan topik riset, ya. Jadi menentukan topik riset dalam bidang user experience ya, pengalaman pengguna tentunya tidak mudah, tapi ada 4 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah think small, yang kedua adalah replicate, yang ketiga adalah mengetahui literatur yang sudah ada sebelumnya, dan yang keempat adalah think inside the box. Kita akan bahas satu persatu. Ya, di slide nomor 15 rekan-rekan bisa melihat tips yang pertama adalah think small, ya. Kenapa? Riset dilakukan dengan pertanyaan yang sifatnya spesifik. Tidak mungkin kita melakukan riset dengan pertanyaan yang sifatnya besar, ya. Jadi kita fokus biasanya ini ya, pada internal validity, ya. Kalau kita bicara academic research, maka mayoritas riset akademis yang dilakukan di bidang user experience adalah riset eksperimen dan mayoritas dilakukan di laboratorium. Kenapa? Karena hasilnya bisa diverifikasi dan prosedurnya terstandarisasi, sehingga semua peneliti bisa melakukan proses replikasi di sana, bisa diulang. Kalau tidak terstandarisasi, maka bisa jadi risetnya tidak valid hasilnya. Ya, external validity mungkin oke, ya. Kita bicara masalah real world, tapi kemudian yang dikorbankan adalah standarisasi prosesnya. Sehingga kalau kemudian kita bicara masalah riset akademis, kita bicara ide atau topik yang sifatnya sempit, ya. Ini tips yang pertama. Jadi berpikirlah sebagaimana seorang saintis ya. Ketika kita ingin menguji sesuatu, maka kita harus menguji dengan proses yang sifatnya teratur, standarisasi dan pertanyaan penelitiannya itu adalah detail ya, kecil di sana. Tidak suatu hal yang besar ya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal. Kemudian tips yang kedua adalah dengan melakukan replicate. Apa itu replicate? Dengan melihat paper yang sudah ada sebelumnya, kita mencoba apa yang sudah pernah ada sebelumnya, dan kita membuktikan apakah yang dikatakan oleh peneliti sebelumnya itu valid atau tidak. Ya, nah, kadang-kadang ketika kita melakukan replikasi, kita menemukan hal-hal yang tidak kita inginkan atau adanya kelemahan-kelemahan di sana. Ya, disitulah kemudian ada small and novel improvement. Ada sebuah perbaikan yang sifatnya kecil, tapi baru, ya, baru. Kenapa? Karena kita menemukan adanya kelemahan dari penelitian yang ada. Setelah kita melakukan replikasi, sesudah kita mencoba mengulang apa yang dilakukan peneliti sebelumnya, kita tahu, oh ternyata ada kelemahan di sini. Oke, kita improve, kita modifikasi, dan dari modifikasi tersebut kita bisa meningkatkan kualitas hasilnya. Nah, ini adalah salah satu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga adalah dengan memahami literatur yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya. Ya. Kalau kemudian kita membaca banyak literatur, kemudian kita mendeskripsikan literatur-literatur yang ada, kita bisa melihat orisinalitas riset sebelumnya dan apa hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh peneliti sebelumnya. Ya, maka dengan cara membandingkan, ya, seperti yang rekan-rekan lihat di slide nomor 18, ya, ada tabel di situ. Kadang-kadang kita bisa tahu apa yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan apa yang belum dipertimbangkan oleh peneliti sebelumnya. Syaratnya apa? Syaratnya rekan-rekan harus mau membaca publikasi paper-paper yang sudah pernah terbit sebelumnya dan dari sana rekan-rekan melakukan analisis, ya. Analisis yang dalam, ya, di situ dilihat apa ya yang belum pernah dipertimbangkan oleh peneliti sebelumnya, ya, dan penting untuk dikerjakan. Ini adalah salah satu cara untuk menemukan ide penelitian baru. Jadi dengan melakukan analisis literatur, rekan-rekan bisa mengetahui hal-hal yang sudah pernah dilakukan dan yang belum pernah dipertimbangkan oleh peneliti sebelumnya. Nah, kemudian think inside the box, ya. Ini kebalikan dari think outside the box, ya. Apa itu think inside the box ya? Kita melihat keseharian kita saja, ya, tapi dengan pola pikir yang berbeda, ya. Jadi dengan critical thinking di sini, ya. Kita melihat hal-hal yang sudah pernah kita lihat sebelumnya, misalkan tombol-tombol yang ada di eskalator ini menjadi pertanyaan, ya. Ketika ada tombol yang kemudian di situ ada angka di samping tombol, ya, button label, kemudian ada tombol di sampingnya, maka pertanyaan ini bisa muncul ya, apakah dengan memberikan label seperti ini lebih efisien dibandingkan dengan misalkan ya menempelkan labelnya langsung di button-nya atau langsung di tombolnya. Apakah pengguna bisa langsung mengetahui bahwa button tersebut yang perlu dipencet bukan button labelnya. Nah, ini adalah
salah satu cara bagaimana kita think inside the box. Jadi lakukan, eee observasi di, keseharian kita, tapi dengan cara melihat yang berbeda, ya, dengan sudut pandang yang berbeda, ya. Ketika kita melihat sesuatu, maka kemudian kita bertanya, ya, dengan, questioning, ya, dengan critical thinking ini mungkin nggak, eee misalkan dengan, ketika melihat, di slide 19 ya, ada button label dan button, mungkin nggak pengguna itu salah pencet, ya, button labelnya yang dipencet, alih-alih yang tombol aslinya, ya. Ini adalah salah satu cara, kemudian kita bisa membuktikan itu melalui eksperimen, ya. Jadi ini adalah salah satu topik yang, bisa kita dapatkan dengan cara apa? Melakukan observasi. Nah, rekan-rekan sekalian, di slide-slide berikutnya kita membahas tentang metode-metode yang biasa digunakan untuk melakukan research user experience secara akademis, ya. Yang pertama, kita ingin membagi, metode-metode riset berdasarkan modalitasnya, ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang internal validity dan external validity, di mana kemudian, kalau kita ingin mendapatkan internal validity yang tinggi, maka ada proses eksperimen yang terkontrol di sana. Yang mana kemudian kalau kita lihat secara menyeluruh, sebenarnya eksperimen ini adalah bagian, ya, dari berbagai macam metode riset user experience yang bisa kita lakukan. Ya, jadi ada banyak metode di sana. Misalkan kita bisa melakukan observasi, dan observasi ini bisa dilakukan baik di luar maupun di dalam laboratorium, atau bisa juga dilakukan dengan field studies, ya. Jadi dengan studi lapangan, dengan survei, dengan melakukan usability studies, dengan interview, dan dengan focus group discussion. Nanti kita akan lihat satu persatu, ya. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana kemudian riset, user experience itu bisa dibagi dengan, melakukan, dengan melihat aktivitasnya, ya. Jadi misalkan, kita melakukan observasi, ya, seseorang menggunakan mobile phone atau smartphone di dalam, eee, lingkungan yang lebih natural ini yang tadi kita bahas, ya, terkait dengan external validity, maka metode yang digunakan biasanya adalah metode-metode yang sifatnya observatif. Atau kemudian dengan melakukan survei, dengan melakukan interview, atau dengan, testing atau eksperimen di dalam laboratorium, ya. Jadi kita bisa melihat berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Nah, kita bisa juga melihat metodologi atau metode riset, user experience berdasarkan expected outcome atau luaran yang dihasilkan. Ada setidaknya 3, ya, tipe riset perilaku yang kemudian biasa digunakan di dalam riset, atau studi user experience. Yang pertama adalah descriptive research, yang kedua adalah relational, yang ketiga adalah experimental. Ya, jadi ada 3, deskriptif, relasional, dan eksperimental, ya. Deskriptif itu sifatnya adalah Eee, mengkonstruksi atau membuat semacam deskripsi tentang apa yang sedang terjadi saat itu, ya. Kemudian investigasi yang sifatnya relasional adalah mengidentifikasi hubungan antara, eee, 2 atau lebih, berbagai macam faktor, ya, yang muncul ketika kita, mengamati fenomena tertentu. Jadi ketika kita mengamati situasi tertentu, mungkin di sana kita menemukan adanya berbagai macam faktor-faktor yang ada dalam, situasi tadi. Nah, kita ingin mencari relasi atau hubungan antara faktor-faktor tersebut. Akan tapi perlu kita ingat bahwa, korelasi atau hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain itu tidak selalu, eee, hubungan sebab akibat. Di sini disebutkan correlation is not always causation. Jadi hubungan, korelasi, ya, misalkan ada faktor A berhubungan dengan faktor B. Kalau faktor A naik, faktor B naik juga. Tidak selalu seperti itu. Jadi faktor A tidak selalu menjadi penyebab dari faktor B. Nanti kita akan lihat, ya. Kemudian yang terakhir adalah, riset eksperimen, yang mana kemudian ini riset yang, tadi sebagian sudah kita bahas sebelumnya, dan juga di pertemuan, sebelumnya kita, bahas sedikit tentang berbagai macam riset yang terkait dengan, empirical, ya, riset empirical atau eksperimen, ya. Di sinilah perbedaan antara riset eksperimen dengan 2 metode sebelumnya. Jadi deskriptif, relasional, eksperimen. Hanya dengan menggunakan eksperimen saja kita bisa menimbulkan atau bisa menyimpulkan, hubungan sebab akibat antara satu faktor dengan faktor yang lain, ya. Nanti kita akan lihat contohnya, rekan-rekan. Sebelumnya kita akan membahas tentang hubungan antara korelasi dengan sebab akibat. Sebagai contoh, rekan-rekan melihat, pengguna payung, ya, yang sangat banyak jumlahnya ketika hujan, ya. Rekan-rekan melakukan observasi, ternyata pada saat hujan banyak orang yang menggunakan payung, betul, ya? Nah, di sini berarti ada hubungan antara payung dengan hujan.
ya, ada hubungan antara payung dengan hujan. Di sini ada korelasi, ada hubungan antara payung dengan hujan. Tapi payung tidak menimbulkan hujan. Artinya apa? Anda tidak bisa membawa payung untuk menurunkan hujan. Nah, ya, jadi tidak bisa membawa payung untuk menurunkan hujan, sehingga payung dan hujan itu tidak memiliki hubungan sebab akibat, tapi memiliki korelasi, yang mana semakin lebat hujannya atau mungkin ketika hari hujan maka semakin banyak orang yang menggunakan payung, atau ketika orang banyak membawa payung bisa jadi hari itu diprediksi akan hujan. Ya, ini yang dimaksud sebagai correlation. Itu tidak selalu sama dengan causation, dan causation atau hubungan sebab akibat hanya bisa dibuktikan melalui riset yang sifatnya eksperimental di laboratorium. Ya, nah ini secara umum rangkumannya, tipe riset berdasarkan outcome, rekan-rekan bisa melihat di slide nomor 25, tipe riset deskriptif, relasional, dan eksperimental. Deskriptif sifatnya mendeskripsikan situasi, relasional mengidentifikasi hubungan antara satu faktor atau variabel dengan yang lain, eksperimental itu mengidentifikasi sebab akibat. Ya, ingat, sebab akibat. Jadi kalau rekan-rekan ingin melihat apakah faktor A menyebabkan faktor B, apakah umur menyebabkan perlambatan penggunaan smartphone, apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap performa penggunaan smartphone, maka hanya bisa dilakukan melalui kontrol eksperimen. Eksperimen terkondisikan atau terkontrol. Sementara riset deskriptif dan relasional itu bisa dilakukan dengan berbagai macam metodologi yang lain, ya, observasi, field studies, ya, focus group discussion, interview, dan seterusnya. Oke? Baik, rekan-rekan sekalian, di slide berikutnya, di slide nomor 26, kita akan melihat implementasi dari 3 macam riset berbasis outcome tadi. Anda sudah melihat bahwa ada descriptive research, ya, relational research, dan experimental research. Deskriptif, relasional, eksperimental. Kita akan melihat implementasinya. Di slide nomor 26 kita melihat, misalkan Anda melakukan riset yang sifatnya deskriptif. Anda melihat fenomena tertentu. Ya, contohnya apa? 8 dari 10 pemuda yang biasa memainkan game tertentu itu bisa melakukan touch type atau mengetik tanpa harus melihat kepada keyboardnya. Sementara hanya 2 dari 12 pemuda yang tidak bermain game itu bisa melakukan touch type. Ini adalah fenomena yang Anda amati. Ya, Anda mengamati sebuah fenomena, tapi Anda tidak tahu apakah kemudian ada hubungan antara bermain game dengan touch type tadi. Ya. Nah, biasanya riset deskriptif ini menjadi awal mula dari riset yang lebih spesifik, relasional, dan eksperimental. Ya. Jadi, riset dengan external validity yang tinggi itu biasanya menjadi awal dari riset eksperimental atau menjadi awal dari riset yang kemudian fokus pada internal validity-nya. Ya. Nah, kita akan lihat contoh riset relasionalnya. Nah, Anda kemudian mencoba mengumpulkan data. Jadi, di sana Anda melakukan survei, begitu ya, jumlah jam yang kemudian dibutuhkan oleh para pemuda tadi untuk bermain game setiap minggunya, dan kemudian Anda mengukur typing speed-nya atau kecepatan ngetiknya. Kemudian Anda melakukan analisis korelasi di sana. Ya. Nah, ketika hasil analisis tersebut signifikan secara statistik, ya, jadi Anda nanti ada metodologi analisis korelasi dengan statistik, ternyata hasilnya signifikan. Ada hubungan antara playing game dengan typing speed, ya, maka Anda hanya bisa sampai pada kesimpulan bahwa ada hubungan atau ada korelasi antara bermain game dengan kecepatan mengetik, tapi Anda tidak boleh menyimpulkan bahwa bermain game itu menyebabkan kecepatan mengetik seseorang itu meningkat. Ingat, ya, correlation is not always causation. Jadi adanya hubungan korelasi itu bukan berarti adanya hubungan sebab akibat di sana. Nah, kalau Anda masih penasaran, masa sih bermain game itu bisa meningkatkan kecepatan mengetik? Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa hal tersebut ada hubungan sebab akibat adalah dengan melakukan eksperimen yang sifatnya terkondisi atau terkontrol. Disinilah kemudian muncul adanya experimental research. Caranya bagaimana? Anda merekrut 20 orang partisipan atau 20 mahasiswa, kemudian Anda membagi menjadi 2 grup di sana. Ya, grup yang pertama bermain game selama 3 bulan dan grup yang kedua tidak bermain game sama sekali. Kemudian yang Anda lakukan adalah mengukur typing speed-nya, ya. Jadi sebelum bermain game, ya, bulan pertama, ya, dan bulan yang keempat, ya. Jadi pada saat rekan-rekan eh, pertama kali merekrut, ya, di bulan yang pertama kemudian diminta untuk bermain game, ya, selama 3 bulan, maka setelah 3 bulan bermain game Anda ukur kembali, ya, kecepatan ngetik antara grup pertama dan grup yang kedua. Nah, disinilah kemudian
muncul nanti ada kesimpulan apakah kemudian bermain game itu mengimprove atau meningkatkan kecepatan mengetik ya pada satu kelompok mahasiswa dan dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberi treatment. Maka di pertemuan sebelumnya kita bisa melihat ya, eksperimental itu membutuhkan komparasi, membutuhkan kondisi yang menjadi baseline. Baseline-nya adalah tidak bermain game. Ya, komparasinya dengan grup yang tidak bermain game. Ya, Anda punya satu grup yang bermain game, Anda beri treatment ya, diminta untuk bermain game selama 3 bulan, kemudian performanya diukur ya sebelum di-treatment dan sesudah di-treatment, sesudah diberi perlakuan ya. Seperti apa hasilnya? Nah, inilah eksperimental dan dari sini Anda bisa menyimpulkan hubungan sebab akibat. Misalkan Anda oh ternyata betul bahwa dengan treatment bermain game itu ternyata typing skill-nya atau kecepatan untuk ngetiknya itu ternyata meningkat. Nah, Anda bisa membuat sebuah kesimpulan di sana. Tentunya dengan kondisi yang terbatas. Kenapa? Yang pertama dilakukan untuk segmen pengguna tertentu, mahasiswa. Mahasiswa ini umurnya kan pasti ada range-nya. Ya, misalnya dari umur 18 sampai ke umur 23. Ya, ada range-nya. Bisa jadi hasil yang Anda dapatkan itu tidak applicable ketika range umurnya itu berubah. Nah, baik rekan-rekan, di slide yang ke-29 ini saya akan menunjukkan berbagai macam contoh bagaimana kemudian riset user experience yang sifatnya eksperimental itu dilakukan. Di slide yang ke-29 Anda melihat bahwa manusia itu secara umum berinteraksi dengan komputer itu dengan menggunakan sensor ya. Jadi sensor kita itu misalkan panca indera kita, mata ya, kemudian pendengaran itu kita manfaatkan untuk menangkap pesan dari komputer yang mana kemudian kita merespon ya informasi yang masuk itu dengan melakukan hal-hal tertentu, misalkan kemudian dengan mengetikkan sesuatu atau kemudian dengan mengklik tombol tertentu. Nah, manusia dan komputer ini dihubungkan oleh antarmuka atau interface di sana, ya, user interface, yang mana kemudian banyak sekali riset-riset di bidang user experience itu fokus pada antarmuka. Ya. Jadi riset yang sifatnya eksperimen itu banyak dilakukan untuk membuat interaksi antara manusia dan komputer ini menjadi lebih baik dan sebagian besar dilakukan pada interface atau antarmuka dari komputer tersebut. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, yang pertama kita bisa membagi beberapa macam riset yang terkait dengan antarmuka. Misalkan kita membuat antarmuka baru. Nanti kita akan lihat contohnya skin track atau smartwatch control ya. Kemudian kita bisa juga memodifikasi antarmuka yang sudah ada sebelumnya ya. Misalkan nanti kita melihat contoh dengan penggunaan pursuit calibration ya. Jadi ini adalah semacam kontrol yang dipakai di antarmuka berbasis gerakan mata yang mana kemudian kita menghilangkan proses kalibrasi di sana ya. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan kalau tadinya pengguna itu harus melihat ke titik-titik tertentu di layar ya, sebelum pengguna bisa menggunakan gerakan matanya untuk mengendalikan kursor atau mouse komputer, maka pada interaksi berbasis pursuit calibration ini pengguna tidak lagi harus melalui proses kalibrasi di awal. Atau kemudian dengan mengkombinasikan berbagai macam antarmuka yang ada di sana ya, yang memungkinkan untuk dikombinasikan misalkan dengan vibrotactile atau dengan gesture itu dikombinasikan dengan gerakan mata ya. Nanti kita akan melihat contoh-contohnya. Di slide yang ke-31 rekan-rekan melihat contoh studi kasus yang pertama yakni skin track. Skin track adalah sebuah riset yang kemudian diilhami dari kesulitan pengguna ketika menggunakan smartwatch atau jam pintar. Sebagaimana kita tahu saat ini smartwatch itu sudah banyak digunakan oleh pengguna smartphone, yang mana kemudian smartwatch ini digunakan untuk melakukan tracking aktivitas sehari-hari ya. Jadi untuk healthy lifestyle ya, gaya hidup yang sehat. Anda misalkan jogging atau lari pagi kemudian dengan menggunakan smartwatch itu bisa di-track seberapa aktif Anda, seberapa banyak kalori yang terbakar, rutenya dan seterusnya. Akan tetapi smartwatch ini memiliki kelemahan. Kenapa? Karena antarmukanya kecil, ya, karena layarnya kecil sehingga banyak orang yang kemudian merasa dia tidak bisa mencet tombol-tombol yang ada dalam smartwatch tadi. Nah, skin track itu riset yang kemudian menggabungkan antara smartwatch dengan sensor elektronik yang kemudian membuat interaksi antara jari kita dengan kulit itu bisa dideteksi melalui sensor elektronik tadi, sehingga interaksi yang ada di smartwatch itu bisa di-extend ya, bisa
buat, lebih, luas antar mukanya ya, bisa di-extend ke kulit manusia. Nah ini, rekan-rekan nanti bisa baca paper-nya secara lengkap. Nanti silakan dicari di internet dengan judul "Skin Track Using the Body as an Electrical Wave Guide for Continuous Finger Tracking on the Skin". Silakan dibaca dan, ada beberapa video yang cukup menarik untuk rekan-rekan, lihat ya. Kemudian di, contoh yang, kedua, case study yang kedua di, slide yang nomor, 32, rekan-rekan bisa melihat contoh bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara berbagai macam modalitas yang ada. Jadi di slide nomor 32 ini kita melihat adanya vibro, tactile dengan, gaze gestures. Jadi ketika kita menggunakan, gerakan mata kita untuk berinteraksi dengan komputer untuk menggantikan tangan kita, ya kadang-kadang kita tidak menemukan respon. Kenapa? Karena pada saat kita menggunakan tangan, kita menemukan respon langsung dengan, keyboard, sehingga kita tahu apakah, informasi yang kita masukkan itu sukses atau tidak dengan menggunakan, respon tactiles ya, sentuhan tangan. Tapi ketika kita menggunakan gerakan mata, otomatis kita tidak menyentuh langsung komputernya, jadi touchless technology, yang mana kemudian ini sebenarnya sangat cocok digunakan pada saat, era pandemi Covid saat ini ya. Tapi dengan, tidak adanya respon tersebut, pengguna menjadi tidak memiliki intuisi yang, pasti ya, apakah kemudian, misalkan ya, pesan yang kemudian dia masukkan itu berhasil atau tidak. Nah, salah satu cara untuk membuat interaksi itu menjadi semakin interaktif adalah dengan memasukkan respon tactile di sana yang ditempelkan melalui kacamata pengguna ya. Jadi ketika pengguna memakai kacamata tertentu, dia merasakan adanya getaran kecil ya di ujung kacamata begitu, dan dari sana dia tahu apakah kemudian, perintah yang kemudian dimasukkan melalui gerakan mata itu bisa dieksekusi dengan, baik oleh komputer. Dan ini adalah salah satu contoh hasilnya. Jadi dengan menggunakan haptics dan tidak menggunakan haptics, maka Anda bisa melihat bahwa, completion time-nya atau, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas itu menjadi lebih cepat, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan, modalitas yang berbeda pula. Ini adalah salah satu contoh riset bagaimana kemudian seseorang bisa menggunakan hand gestures ya, dikombinasikan dengan gerakan mata untuk membuat interaksi itu menjadi lebih intuitif. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa kasus di mana gerakan mata itu tidak bisa digunakan untuk mengeksekusi perintah-perintah tertentu, ya. Sehingga, dengan menggunakan gestures atau gerakan, tangan ya, hand gestures, perintah-perintah yang sifatnya complicated, misalkan zoom in, zoom out kan tidak mungkin dilakukan dengan gerakan mata. Itu bisa dieksekusi dengan lebih intuitif ketika dikombinasikan dengan, gerakan tangan, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, di pelajaran kali ini kita membahas banyak sekali informasi terkait dengan riset ya, dasar-dasar riset eksperimen, yang mana kemudian dari sana kita bisa melihat bahwa eksperimen itu adalah salah satu bagian dari metode riset yang ada sebelumnya, yang sudah ada ya. Jadi eksperimen adalah salah satu cara. Ya, ada banyak cara untuk melakukan riset dan eksperimen adalah cara yang bisa kita gunakan ketika kita ingin mengetahui hubungan sebab akibat antara satu faktor dengan faktor yang lain. Sementara riset-riset yang lain, observasi, field studies, kemudian focus group discussion itu bisa kita gunakan dengan konteks yang berbeda, ya. Yang mana kemudian kadang-kadang external validity kalau kita menginginkannya itu bisa digunakan atau bisa dicapai dengan cara apa? Dengan cara mengimplementasikan hal-hal yang, berbeda selain dengan eksperimen tadi. Misalkan Anda bisa observasi, bisa dengan interview dan seterusnya, maka Anda bisa, mendapatkan, riset dengan external validity yang tinggi. Tapi manakala kita bicara internal validity, maka yang, biasa dilakukan adalah dengan menggunakan eksperimen yang terkondisi atau terkontrol, terkendali ya, di dalam, satu, ruangan tertentu, satu environment tertentu, dan biasanya itu dilakukan di laboratorium. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah melalui 7 kali pertemuan dalam kuliah pengalaman pengguna. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya.